mana dipercaya bahwa dunia kehidupan bersatu dalam satu malam dengan dunia kematian. Di sanalah ketika manusia-manusia yang hidup mulai menyerupai, memakai gaun, memakai jubah, memakai busana, memakai topeng untuk menyerupai makhluk-makhluk dalam kematian, agar mereka tidak diambil jiwanya dan masuk dalam neraka. And that's what we call with the Halloweens. Now the question is simple. Are you ready to join the dark soul tonight? J's on my feet, J's on my feet. J's on my feet. J's on my feet, J's on my feet. J's on my feet, J's on my feet. Selamat malam, Mas Dedi. Kita mau bahas dulu, karena ini malam Halloween, saya mau bahas kostum kita masing-masing. Kalau Anda penggemar film Batman, Anda pasti tahu saya di sini menjadi Bane, satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Batman. Putik abu. Bukan upik abu. Aku tuh kayak cewek cantik tapi misterius. Cewek cantik misterius yang codet pipinya, ya. Ala-ala zombie gitu. Corpse Bride. Ya, ya. Sebutin. What's Bride? Apa? What's Bride? Corpse Bride. Corpse Bride. Bride. Ya. Corpse Bride. Ya. Dulunya tukang jahit. Kebordir sendiri. Kalau ngelihat Billy, Yes. langsung jelas Frankenstein.
Ya. Kalau ngeliat Anu, nah ini Anu paling terkenal nih ya. Oh apa? Ini Mami yang ada di Sri Mulat. Itu Mami. Itu Mami, Mas. Itu pakai K belakangnya, Mas. Ini Mami, ibu-ibu. Oh, mumi-mumi yang dalam peti. Iya. Kirain gembel pecenongan. Ya, tepuk tangan dulu dong tadi buat performance-nya. Yang kita udah lihat ya. Itu adalah dari Trans Studio Bandung. Keren banget. Itu ada ceritanya sebenarnya. Hah? Di perform itu ada ceritanya. Terus mau nanya dulu dong, mereka takut nggak? Ya, ini udah deh. Hai. Oh, hai. Hai. Bisa ngomong. Nanyanya apa Mas Didi? Ya kan kamu samperin aja. No, enggak. Panggil. Jangan diinjak. Bentar. Kirain kostum ini tua-tua ini. Oh my god, gak ada matanya. Dia tidur di close up deh. Dia merem. Woi, sutik woi. Asli. Kalian relax dikit gak apa-apa. Ini serius diajak ngobrolnya gimana ya? Takut nggak? Mas Dedi gimana ya nanya? Kan mereka setan ya. Kenapa bilang mereka takut nggak? Kan jadi kayak ntar tiba-tiba nauzubillah min zalik ya, tiba-tiba ikut ada yang masuk gitu. Mas Dedi sini dong, berdiri. Sini sayang, takut sayang. Bangun. Yaudah. Cuma nanya mereka nggak jawab. Iya. Bercanda. Kamu udah nyampe sana saya kira berani, ditolak takut. Bikin malu aja. Tadi aku kesini, terus kayak ada bayangan sosok hitam di pojok situ. Aku doang yang ngeliat atau emang ada orang sih di situ? Orang di situ. Oh, enggak benar. Kelihatan kan? Ada di situ orang gue bener. Nggak ada. Itu ada. Gimana? Tuh benar ada orang kan? Itu hitam itu. Panggil. Aku doang yang lihat. Iya, panggil. Tuh maju. Kok serem ya? Kayak keinjak lagi. Maju cantik. Takut Mas Didi. Halo. Di sini mama laki-laki. Halo. Allah Akbar. Silakan duduk. Oke, jadi ini adalah Tria Filia Santi, adalah Head of Creative Advertising dan Program untuk Trans Studio Bandung. Jadi di Trans Studio Bandung itu setiap tahunnya ada Halloween Party ya? Iya, betul. Ada Halloween Party dan pasti setiap tahunnya punya konsep yang beda-beda. Tahun ini juga beda. Betul. Nah, tahun ini, Vika tolong tanya, saya udah ngap. Tahun ini konsepnya seperti apa tuh? Jadi tahun ini tuh kita punya konsep Halloween Nightmare, A Story of Okta. Jadi kisah cerita keluarga Okta yang kita buat dalam sebuah horror maze. Ini baru pertama kali kita hadirkan. Jadi pengunjung bisa bertemu dengan keluarga Okta yang tadi sudah perform. Itu keluarga Okta ya? Ya, keluarga Okta. Oktanya yang mana sih? Oktanya yang di tengah-tengah pakai vest hitam. Oh, itu keluarganya. Ya, jadi ada papahnya yang di sebelahnya itu Dr. Henry. Ya. Kemudian di sebelah Okta itu kakaknya Naila yang bawa boneka. Kemudian ada Septa, ibunya Okta. Yang ini Yang paling kanan, yang rambutnya putih itu. Putih, Oh, kira ya. nenek-nenek alay. Canda. Itu Okta tuh ceritanya dari mana? Iya. Jadi memang Okta itu cerita yang kita buat untuk Halloween tahun ini gitu. Jadi kan memang kita buat cerita fiktif tentang keluarga Okta. Tapi kita buat divisualisasikan menjadi sebuah labirin. Jadi pengunjung bisa ketemu langsung dengan mereka.
Jadi mereka pengunjung harus jalan di dalam sebuah lorong, kemudian menyaksikan keseruan Halloween dengan efek-efek yang sudah kita buat, kemudian setting dekorasi di lorong tersebut dengan tentunya kejutan-kejutan dari keluarga Okta. Oke, jadi keluarga Okta ini semuanya udah jadi hantu ya? Atau Iya, udah jadi hantu? Iya. Oh, udah jadi hantu dan mereka nanti ada di sebuah maze. Iya, betul. Di mana pengunjung nanti akan masuk ke dalam maze tersebut dan mengalami misteri-misteri yang ada di maze Iya, tersebut. betul. Oke, itu apa dibukanya jam berapa tiap hari? Setiap hari kita buka dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. 11 siang Di sampai jam 6 sore. area Magic Corner Trans Studio Di Bandung. Magic Corner Trans Iya. Studio. Oke. Oke, nah selain maze dan flash mob, tadi ada flash mob, Iya. ada maze juga dibuat. Ada apa lagi? Ada performance apa disiapin khusus buat Halloween party nih? Yang untuk Halloween party ini yang pasti sih sebetulnya flash mob yang kayak memang bisa disaksikan setiap hari karena efek kejutannya besar sekali. Bukan hanya teman-teman Okta aja, tapi karyawan Trans Studio juga pakai kostum khusus buat mengajak pengunjung sama-sama dance Halloween gitu. Jadi efek kejutannya ada. Kemudian kita juga bikin kostum party tanggal 31 Oktober. Jadi seluruh karyawan mengajak seluruh pengunjung untuk sama-sama merasakan keseruan Halloween dengan kostum yang berbeda-beda. Jadi kan kostum Halloween bukan hanya yang seram-seram aja gitu kan, bukan hanya darah-darah aja, tapi ada mungkin ya entah ada Dracula, ada Uncle Skeleton, ada macam-macam yang bisa disaksikan oleh pengunjung Kalau tanggal anak-anak 31 datang Oktober. Anak-anak? Tanggal 31 Oktober itu kita khususkan untuk Halloween. Untuk jadi, Halloween. Iya, Oke, jadi oke. ya mungkin ada resiko sih yang teriak-teriak anak-anak, tapi memang namanya Halloween ya, kalau nggak serem kayaknya kurang seru. Oke, oke. Kita mau ngobrol sama yang ada di penonton ya. Mungkin sama siapa nih kita ngobrolnya? Sama papanya Okta aja, Dr. Henry. Dr. Henry, silakan Iya. sih Kak. Halo Dokter Henry, nama aslinya siapa? Nama saya Frento. Mas Frenzo. Frento. Gimana memerankan peran jadi papahnya Okta? Sebenarnya kalau buat karakter sendiri kita punya ada khusus trainer buat acting. Jadi buat mendalami konsep ini kita udah latihan sebelum-sebelumnya. Jadi pas pendalaman karakter udah lebih gampang buat memeranin karakter ini. Emang karakternya papahnya Okta tuh lebih kayak seperti apa sih? Kalau karakter bapaknya Okta sendiri, Dr. Hendrik, dia sebenarnya lebih ke kalem tapi menyeramkan. Jadi kayak mungkin seperti ini. Nanti Anda akan ngejar orang juga di sana? Kalau sebetulnya kalau di horror maze itu sendiri kita nggak langsung kontak sama pengunjung, tapi kita cuma ngasih gestur badan aja. Jadi buat pengunjung itu dia tambah ada sebuah kejutan yang ada di maze itu sendiri, Mas. Jadi nggak langsung tektok sama orang, takutnya kalau bahaya biasa, juga ya kalau iya. nyentuh juga bahaya buat dua-duanya, bahaya betul. ya buat yang nyentuh juga bahaya sebenarnya gitu, karena kan tiba-tiba bisa aja begitu sentuh tiba-tiba kaget didorong dan sebagainya kan. Iya, betul, Mas. Oke, kalau buat flash mobnya tadi berapa lama tuh persiapan? Kalau buat flash mob sendiri kita persiapannya kurang lebih seminggu, Mas. Jadi konsep flash mob ini sebenarnya udah ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi tahun-tahun kemarin juga kita udah ada konsep flash mob tersendiri. Cuma di tahun ini yang bikin beda, dia ada cerita yang Story of Okta ini, Mas. Ada ceritanya. Ya. Oke. Nah ini kalau makeupnya berapa lama masing-masing? Ini kalau masing-masing sekitar 45 menit, Mas. Satu Buat orang karakter, 45 satu menit. karakter ya. Berarti makeup karakter khusus ya ini ya? Iya, betul. Oke, dan ini dipakai sepanjang hari mereka atau ada gantian mereka? Enggak, khusus jam 1 kan. Kalau untuk yang di maze juga ada jam-jam tertentu kan, maze-nya buka jam 11 sampai jam 6 sore itu. Tapi di luar itu memang ada pergantian. Ada pergantian, Iya. tapi dengan karakter yang sama ya? Iya. Oke, baik. Nah ini katanya juga ada apa? Car Free Night gitu ya waktu di Bandung ikutan itu ya? Iya. Mereka ini? Iya, lebih banyak lagi. Jadi maksudnya selain karakter Okta, kita juga punya karakter yang lain. Jadi ada Black Lady juga yang sempat kita bawa ke Car Free Night dan juga Car Free Day. Jadi intinya sih kita pengen bawa keseruan Halloween ke orang Bandung. Bukan hanya di dalam Trans Studio Bandung, tapi juga ke orang Bandung pada umumnya. Berarti gitu. malam-malam gitu? Iya. Serem banget. Terus respon mereka pas lihat gitu gimana? Bagus banget, jadi bagus. yang pengen foto-foto banyak banget. Jadi ya so far sih bisa bawa
kengerian menjadi keceriaan di Car Free Night. Jadi ntar ketemu mereka gitu pas foto-foto, cheese gitu nggak? Atau Enggak, tetap mereka begitu? sesuai dengan karakternya. Oh iya ya. Iya. Seru ya Car Free Night pakai itu. Berarti kalau Anda masyarakat Bandung, nanti kapan itu? Iya. Kapan? Sudah kita laksanakan. Sudah dilakukan. Iya. Oke, berarti pasti ada yang foto-foto ya sama hantu-hantu di jalanan. Iya, Ya? betul. Terus sampai kapan ini dibuka Halloween Party? Sepanjang Oktober. Sepanjang Oktober. Jadi kalau Anda sepanjang Oktober Anda bisa datang ke Trans Studio Bandung untuk menyaksikan keluarga Okta yang akan menghantui malam Anda ya. Sepanjang Oktober. Baik, setelah ini kita akan kedatangan salah satu artis yang berpenampilan kayaknya selalu nyentrik. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pintu kamar teman saya yang syuting juga di hotel itu sempat diketok-ketok, tapi pas dibuka nggak ada orang. Tawa-tawa. Kok dibuka, dipakai dong. Ada beberapa permasalahan. Masalah pertama, audionya keganggu buat yang di rumah, kedengerannya nggak enak. Iya sih dari tadi nggak mau kayak bobo Iya. kayak pelaku bakso Ya, saya borak. kan memikirkan. Kan mendam gitu Mas Ya jadi. makanya saya memikirkan penonton ada di rumah daripada saya ngomong nggak kedengeran. Itu masalah yang pertama. Masalah kedua, napas susah. Jangan dong ya. Kan ntar aku kasih napas buatan. Oh iya. Kita tadi mau ngundang seorang bintang tamu yang katanya penampilannya selalu nyentrik. Iya, banget. Jadi langsung aja, ini adalah Poppy Sofia. Wis. Weh. Terangin dulu pakai kostum apa, jadi Nah, apa. udah colek-colek udah. Ribet banget mau duduk aja. Tadi katanya bukan kostumnya kebalik gitu ya? Iya, saya sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, saya tadi. Oh iya benar. Iya. Jadi gini loh, Kang Deddy. Aku pas waktu awal baru datang, Poppy nanti pakai baju ini ya. Pas tadi aku udah coba, udah pakai. Oke, Gitu. jadi itu corpse bride ceritanya. Iya, perempuan mau cantik banget. Terus kata Ses ini ya, dia bilang, jangan, Kang Deddy nanti tergoda sama kamu, biar aku aja. Aku bilang ya udah silahkan gitu kan. Aku tidak mau Kang Deddy tergoda sama aku gitu. Jadi kamu berkorban. Iya sih, ya nggak apa-apa lah. Dia kan ada tiri saya yang nggak mirip sama sekali. Iya sih. Iya soalnya gini kan Kak Poppy ini penampilannya nyentrik banget. Kayak dari rambut tuh selalu pendek kan. Terus kayak salah satunya tuh aku tuh followersnya Kak Poppy waktu rambut pendek kan pernah rambut jamur gitu. Oh iya kita bener ya sama. Terus kita kayak kembar gitu. Iya rambut jamur gitu, makanya kayak kembar anak tiri ya. Kembar anak tiri, beda bapak, beda ibu. Rambut jamur nggak sih? Yang rambutnya kayak batok gitu, kayak iya. si Jangjutas ya yang keras. Iya. Ya tunggu, ini terangin dulu, ini kostum apa? Kalau dari tanda X-nya berarti X-Men. Bukan. Habis apa? Mantan maksudnya. Oh mantan. Mantan. Ya, ini sebenarnya tadi aku tanya ini apa ya? Storm. Oh, Storm. di Ya. X-Men gitu. Yang rambutnya silver itu ya? Iya. Oh, Tapi ini belum sempat silver, belum jadinya sempat masih silver. kuning-kuning gitu. Tadi katanya bukan Cika harusnya pakai ini. Iya tadi harusnya aku pakai ini Kak Tapi waktu Poppy. kita putihin rambutnya jadi kayak alay tadi katanya. Wih dikatain alay loh. Tuh. Siapa namanya? Mamanya Okta. Bu. Septa. Septa dikatain alay ini. Ini oke banget ya. Bagus ya? Oke banget tau. Iya sih. Tapi kalau dia kayaknya nggak perlu ngapa-ngapain, katanya sehari-hari tampilannya udah beda. Udah nyentrek gitu. Kita punya foto-fotonya loh, foto-fotonya, kasih lihat dulu foto-fotonya. Nih. Oh ini. Tuh lucu ya, keren banget. Jarang cewek yang cocok pakai rambut model Ini aneh-aneh. apaan coba? Itu apa coba? Rambut dikata tutup botol apa? Itu sengaja diikat ke atas? Iya buat ngasih tahu musik kayak waktu itu kan sempat kayak pengen aneh-aneh gitu. Biru itu warnanya? Iya Kang Deddy. Keren abis. Nah ini kan bagus normal gitu. Tapi menurut aku itu nggak normal. Paling Itu- normal tuh yang sebelum-sebelumnya. yang tadi itu. Iya. Itu rambut dicat warna biru? Iya. Oh.
Pakai apa? Dipilox atau gimana? Bukan pakai blau. Inspirasinya dari mana sih Kak kalau ganti-ganti model rambut gitu? Kayaknya dia nggak butuh inspirasi deh. Ini mah cuman pokoknya dia ke salon udah tutup mata potong rambut saya gitu. Iya kali ya. Enggak sih sebenarnya. Aku tuh boringan orangnya, maksudnya bosenan. Jadi kalau bosen bangun tidur kayaknya harus ada sesuatu yang dirubah gitu. Dan ketika kayak potong rambut tuh ngerasa lebih enak, lebih baik gitu. Kalau potong rambut beda gitu. Iya. Saya kasih tahu ya, itu lama-lama ediktif. Kayak tato. Saya udah edik banget. Ya kayak tato. Itu saya alamin loh. Saya gitu. Kalau potong rambut kayaknya beda. Abis. Pelan. Abis. Ntar lama-lama abis, percaya deh. Enggak mau habis gini Iya aja. makanya tuh potong lagi abis. Tapi pernah dikata-katain orang nggak? Kalau dikata-katain, Kan banyak misalnya Pernah orang lihat sih. nggak suka gitu, norak banget sini orang gitu kan. pernah sih. Pas waktu potong botaknya sampai sini, sebenarnya botak sampai belakang. Nggak, sebenarnya botak tuh semua. Oh ini botak. Nah, Half jangan botak. bilang botak, kalau botak Oh, iya. semua. Setengah. Nah, Setengah botak. Iya, jadi waktu itu pernah kayak setengah botak gitu. Sebenarnya sih aku sengaja kan rambut aku pernah panjang ya, pengen dipanjangin ya Cika ya. Iya, iya. Tapi kayaknya kita berdua kayak bukan tipikal orang yang bisa dipanjangin deh rambutnya ya. Iya, bro. Kayak gatel gitu, Kang Deddy. Akhirnya aku kayak modifikasi. Gimana caranya gue ke salon potong rambut tapi panjangnya masih ada. Akhirnya aku botakin, habis dibotakin maksudnya botak setengah gitu kan. Terus diurai jadi masih kayak cewek. Tapi pas ketika dikuncir, katanya kayak musuhnya Ninja Hattori. Ya itu, paling kayak dikatainnya kayak gitu aja sih. balik ke Halloween lagi. Jadi Sof ini pernah main film horor? Pernah dulu, Apa judulnya? keramat. Keramat. Iya. Kamu jadi? Saya jadi orang yang belum mandi terus keramat. Keramas. Keramas. Terus kan di film Keramat nggak takut main film horor? Sebenarnya sih biasa aja karena itu kan apa ya salah satu pekerjaan kita gitu kan, dan genre yang kemarin diambil gitu di film itu keramat, ya udah pasti hantu-hantu gitu. Tapi di lokasi syuting yang lain kan pada kayak takut atau apa gitu. Bukannya aku sombong, bukannya kayak kesusu atau apa gitu, cuma kayak aku tuh nyantai aja pas waktu sempet ada syuting di makam raja-raja gitu di kalau nggak salah di Imogiri. Terus kan setiap syuting tuh kita dijagain ada kayak orang pintarnya gitu loh Kang Deddy. Itu apa, ahli matematika atau Oh, ahli kimia. ahli kimia ya? Iya, Orang pintar kan soalnya? Orang pintar minum itu. Iya. Ya terus pas udah pokoknya dijagain banget gitu. Terus pas waktu di hutan Imogiri kita cuma jangan ngaco aja ngomongnya gitu. Terus ada satu momen waktu itu kameramennya kebetulan sutradara kita Monty Tiwa gitu. Pas Mas Monty kayak bawa kamera handheld gitu, jatuh lah kayak ada yang jorokin atau apa gitu. Terus di pintu kamar teman saya yang syuting juga di hotel itu sempat diketok-ketok, tapi pas dibuka nggak ada orang. Sempat ada, tapi alhamdulillah maksudnya saya kayak nggak kenapa-napa, bukannya saya sombong gitu, cuma kayak what's wrong with me, apa mereka menganggap gue sama atau apa gitu. Tapi alhamdulillah maksudnya kayak aku lancar-lancar aja, aman-aman aja gitu. Yang lain enggak. Ya mungkin yang lain ini apa, karena ketakutan gitu ya, jadinya akhirnya ngebuat-buat sendiri juga bisa gitu. Tapi memang benar loh, kalau misalnya Anda yang nginep di satu tempat, malam-malam pintunya diketok-ketok dan Anda buka ternyata tidak ada apa-apa, itu lebih enak. Dibandingin malam-malam jam 2 malam dibuka, diketok-ketok tiba-tiba ada sesuatu. Iya ya. Iya. Bener nggak? Sesuatu apa seseorang? Apapun itu, kalau ada seseorang, ada sesuatu, ada apapun lebih nggak enak kan? Kalau dibuka nggak ada apa-apa, ya udah tidur. Ribet banget. Enggak kan kalau misalkan lebih enak tuh ada seseorang gitu. Yakin? Yakin jam 2 malam dibuka ada orang tiba-tiba depan pintu? Gak apa-apa, jadi pas dibuka, oh lu, gak usah iseng deh lo, sana pergi gitu. Oh, iya. Gituin aja, santai, set tutup langsung baru. Kayaknya tahu gitu. Iya. Kalau hantu paling takut, bayangin nih buka pintu tiba-tiba ada setan. Hantu paling takut, kecuali Mas Anu ya. Bukannya sombong, sekali lagi aku bukan tipikal yang kayak gampang parno sama apa-apa gitu. Apa ya? Kayaknya biasa aja sih gitu. Habis ini gue pulang didatengin banyak.
Ya lucu sih kalau didatengin banyak. Jangan gitu dong. Jangan. Paling yang itu nggak apa-apa deh gitu. Tadi kan udah foto bareng soalnya. Ya tapi pengalaman, nah ini bicara tentang pengalaman Halloween di Indonesia. Kan masih pro kontra nih Halloween ya. Di Indonesia gimana, penting nggak, perlu nggak. Kalau di sana sambutannya gimana sih kalau Halloween? Sambutannya sih bagus karena memang mungkin tempat lain memang belum ada. Sementara kita kan namanya tempat hiburan mesti lengkap lah ya, menyajikan segala macam. Jadi tempatnya Halloween itu di Trans Studio Bandung. Jadi animo pengunjung cukup banyak. Bahkan tahun lalu tuh kita bikin program buat yang pakai kostum dapat diskon gitu. Nah, Jadi itu, yang pengunjung pakai kostum nggak? kalau yang sekarang enggak, karena kita konsepnya berbeda kan. Kalau yang tahun lalu memang benar-benar tematik lebih ke kostum party, yang pakai kostum dapat diskon. Kalau yang sekarang Halloween Nightmare itu tadi, jadi bawa keseraman kalau yang Jadi sekarang. penontonnya biasa tapi kasih sebuah pertunjukan. Iya, kita yang spesialnya sekarang bikin horror maze itu. Di luar sebetulnya kita sendiri kan udah punya wahana dunia lain. Nah sekarang yang di Halloween ditambah lagi dengan horror maze tadi. Tambah dengan horor. Oke. Bob, kalau lu sendiri Halloween penting nggak sih di Indonesia? Di Indonesia lucu-lucuan aja sih, karena kita punya satu hari untuk kayak dress up gitu, dress up apapun yang kita mau, dan menurut gua sah-sah aja sih kalau orang pengen bikin acara tersebut jadi kayak in setiap tahun. Karena basicnya itu tidak ada pemujaan, tidak ada apa, tidak. It's just for fun kan? Iya, basicnya, buat kan? seru-seruan aja gitu, buat kita kayak apa ya, bersenang-senang. Iya, iya, buat mengekspresikan diri. Iya, Kan lebih. susah loh. Orang rambutnya cepol tapi warna biru, mau jalan kemana kalau bukan Halloween? Enggak, waktu itu aku jalan ke mall Siapa juga. yang ngomongin kamu? Ih, tapi kan aku tadi biru. Iya, terus tapi setelah lagi jalan di mall, oh, orang gila. Udah, nggak boleh gitu ya. Boleh. Ya udah, oke. Setelah ini kita akan mengundang seseorang. Nah, ini adalah pembuat aksesoris. Jadi aksesoris tapi temanya horor. Tengkorak, suka ada pasti kayaknya nih. Pokoknya temanya horor, tapi sudah terkenalnya sampai ke mancanegara. Oh. Seperti apa kita lihat selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di kita. Kalau anak-anak sih bercandaannya karena kita pada akhirnya bakal jadi tengkorak. Kita lihat dulu. Ini mungkin kameranya bisa diambil atau kasih tahu satu-satu deh. Nah, ini harganya kira-kira berapa? Kalau yang itu di $120. $120, berarti sekarang sekitar 1,5-1,6 jutaan ya. Terus bahannya apa? Bahannya ini disebutnya pewter. Oh, pewter. Pewter. Oke. Dan ini katanya bukan, sorry, kelihatan. Ini katanya bukan dicetak tapi dibuat tangan, betul? Ya, jadi sebetulnya prosesnya itu handmade-nya itu dari carving master awalnya. Carving master awalnya kita pakai bahan clay kayak semacam tanah liat gitu yang memang khusus buat carving. Nanti dari situ ditransfer ke mold, dari mold baru dicetak. Baru dicetak. Iya. Dan cetakannya maksudnya spesial khusus ada berapa biji atau dicetak terus-terusan? Cetak sebenarnya ada umurnya. Jadi cetakannya itu mungkin bisa bertahan tergantung modelnya. Misal ada yang bertahannya 50 pieces, ada yang 100 pieces. Setelah Jadi itu nanti bikin baru. kalau matres si moldnya rusak, ganti. Kalau moldnya rusak Ya. ganti. Oke, berarti ini satunya sekitar 1, yang paling mahal yang mana boleh tahu? Yang paling mahal yang ini. Apa sih kepikiran buat bikin cincin bentuk tengkorak? Kenapa nggak muka aku aja, unyu gitu? Bisa, bisa. Gak ada yang beli. Kalau ngomong suka bener. Iya, kenapa sih bikin tengkorak? Sebetulnya kalau tengkorak karena memang awalnya dari dulu memang kita suka tengkorak. Karena kalau anak-anak sih bercandaannya karena kita pada akhirnya bakal jadi tengkorak. Tadi aku mau ngomong gitu loh. Ya, Karena sedikit semua orang mengingatkan. pasti bakal jadi tengkorak betul. ya. Ini mau tanya, ini mahal karena apa? More carving? Ya, sebetulnya kita ngangkatnya karena handmade. Karena handmade? Karena handmade. Jadi Oke. sebetulnya kita anggap handmade di Indonesia itu adalah satu modal besar buat kita istilahnya mencoba bersaing di luar gitu. Tapi yang di handmade basicnya kan ininya apa namanya moldnya kan? Masternya. Masternya. Nah kan banyak nih cincin-cincin yang sama misalnya di jalanan gitu, jualnya tengkorak-tengkorak harganya cuma 150.000, Iya, iya. 200.000. Nah gimana bisa beda ini? Kan mereka juga, awalnya juga punya Iya. handmade. Sebetulnya kalau ini kita kemas beserta
promosinya, terus beserta propagandanya. Jadi kita jualnya nggak cuman produk, tapi kita memang ekspos si barang-barang ini, produk ini sebagai piece of art gitu. Oke, dan bahannya memang semuanya pakai pewter? Ya. Yang kuning juga? Kalau yang ini sebenarnya ini belum keluar, tapi di 2016 ini akan ada beberapa material baru. Kalau kayak ini kan ini dari brass. Dari brass. Ini silver. Silver. Oh itu silver ya? Ini silver. Pewter ini kalau nggak salah campuran timah kan ya? Ya. Campuran timah ya? Oke. Dan ada umurnya nggak ini? Umurnya sebetulnya nggak ada sih. Cuman dia memang karakternya agak soft. Ya, warnanya agak soft. Berarti dicampur besi dan campurnya ada tembaga, ada namanya antimon. ada antimon. Iya, oke. Dan ini dijual tadi ini harganya berapa? Belum tahu. Yang ini $195. $195, berarti 2,5 jutaan sekarang ya. Ini pembelinya kan saingannya banyak berarti. Ya. Nah, pembelinya mostly dari mana? Kalau sekarang banyaknya dari Amerika sih. Dari Amerika. Berarti dijualnya lewat apa, sosmed? Online. Dari lewat website. online Ya, dari online website. store. Oke. Ini ada yang ceweknya nggak? Ada ini cewek. Sebenarnya kalau ini dia unisex. Ini cewek. Ini tapi Ini apa? cewek. Ini waktu hidup teh Susan namanya. Jangan gitu jadi. Maksudnya ini lubangnya gede banget kalau buat Kan cewek. ada mah, ukurannya. Oh, ntar ada ukuran. Ada yang nggak bawa nggak? Kalau yang kecil Coba aku mau lihat Lebih banyak yang beli cewek apa cowok? banyakan sih cowok ya. Tapi kayaknya nggak ada yang kecil ya. Ini paling kecil. Bisa pesen ya berarti ya? Bisa. Di jempol Nah, aja pas. belum muat, belum. Mungkin 2 jempol masuk. Kecil banget Kan gitu ya. lucu. Paling murah berapa? Paling mahal berapa? Paling murah di $80. $80. Paling mahal? Paling mahal yang barusan $195. $195. Oke. Nah, dengan harga seperti itu pembelinya terbatas tuh berarti. Ya. Kalau orang Indonesia mau beli, harganya price on dollar. Ya. Tetap dolar. Cuman dia kursnya ngikut kurs yang standar 10.000. Oh, kursnya kalau orang Indonesia, kalau orang luar ya, Luar ya. pasti dari luar. Ya. Oke. Mau tahu juga jualan beginian omset bisa berapa sebulan? Sebulan mungkin sekitar 500-an kali. 500 juta. 500 jutaan. Wow. 500 jutaan. Nah, ini saya baca katanya di salah satu media berdiri tahun 2005. Terus sempat bangkrut. Nah, itu sebetulnya yang mau diklarifikasi juga sih. Jadi berita itu sebenarnya nggak benar. Berita nggak benar karena mungkin nggak tahu dari mana bocornya. Cuman dari internal kita nggak ada istilah bangkrut. Karena kan bisnis, yang namanya bisnis kan ada naik, ada turun gitu. Cuman mungkin yang diberitakan itu adalah pada saat kita mengalami turnover karyawan. Turnover karyawan yang memang cukup besar karena si karyawan-karyawan itu memutuskan untuk keluar dan menjadi kompetitor gitu. Oh, jadi pecah. Ya, pecah. Sempat pecah juga. Namanya apa? Jadi beda lagi. Ya, jadi banyak sekarang sebetulnya, jadi banyak kompetitor, jadi lebih seru lah persaingan. Tapi jadi lebih banyak saingan dong. Ya. Dan mereka Tapi juga, jadi dari persaingan itu sih kita kita ambil sisi positifnya, jadi motivasi supaya kita terus berkarya. ya. Nah, kalau misalnya stok habis nih, tapi saya mau bisa buat. Bisa buat ya, asal ada contoh bisa buat karena you basicnya engrave ya. Ya. Dibuat satu-satu. Kalau kita ada contoh lain dari luar bisa buat juga. Bisa. Oke. Selain cincin apa lagi? Kita bikin bakal. Bakal itu ikat pinggang. Ya, ini contohnya bakal. Ya. Kalau nggak salah saya lihat harganya sampai $500. Ya. Bahannya sama. Bahannya sama. Cuman mungkin karena dia lebih besar dan lebih rumit pembuatannya. Ini depannya. Ini belakangnya. Ini lebih laku dijual di Indonesia apa di luar negeri? Lebih laku di luar sih. Lebih laku di luar? Di luar. Orang Indonesia pada nggak beli, kagak ada duit. Beli sih, cuman kan Ini penonton kita semua bawa dolar semua loh. Nanti mau pesen ya. Orang Indonesia pakai bakal segini, gedean bakalnya di mukanya. Iya ya, ini gede banget ya. Iya. Coba aja sini. Set. kan? Woi. Anak motor lah ya, anak Yoi. motor gede gitu ya. Benar. Keren ya. Ini harganya 500 US. Itu yang satu lagi? Ini juga sama. 500 US. Oke. Nah, ini sudah tahun 2005 berarti. Ya. Dari tahun 2005 sampai berarti udah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dari dulu memang marketnya luar. Enggak juga sih. Dari awal kita sebetulnya mau kuatin pondasi itu di lokal.
Jadi waktu dari 2005 itu kita support lokal scene. Ternyata Bukan ternyata sih sebetulnya, jadi memang kita pengen fokus dulu di rumah kita gitu. Tapi kita udah punya visi ke depan mau coba bersaing di luar gitu. Nah itu dimulai dari 2008 gitu. Dari 2008 baru keluar. 2008 baru mulai keluar. Oke, ini pasarnya kemana aja sekarang? Kalau sekarang Amerika, Eropa, sama Asia. Sama Asia. Australia sedikit. Katanya sempat kerjasama juga dengan musisi luar. Ya ada beberapa. Maksudnya kerjasama tuh gimana? Kerjasama kayak ini contohnya. Ini kan jadi kolaborasi antara Force Beat sama Sepultura. Dengan Sepultura ya. Jadi mereka kirim desain atau? Ya mereka kirim desain, tapi kita brainstorm tentang desain, apa yang bagus untuk di carve, apa yang bagus untuk dibikin produk. Nah dari situ kita kita sepakat, kita setuju, ya akhirnya dijadikan produk. Nah kalau misalnya dari Sepultura, berarti mereka juga dapat bagian dong? Ya, ada royalti. Ada royaltinya juga. Oh, oke. Oh itu dia yang lagi dipegang ya? Itu ini ya? Bukan? Iya. Ini itu ya? Ini itu. Oke. Metallica. Dengan Metallica juga? Ya, Metallica sempat ketemu sih, sempat ngobrol sedikit, cuman belum berlanjut. Oh belum berlanjut? Belum berlanjut. Tapi itu sempat dibuatin? Sempat dibuatin jadi gift. Untuk mereka? Untuk mereka. Oh untuk mereka, oke. Berarti kalau mereka buat, oh ini dari luar negeri juga kayaknya tadi barusan. Itu Rif, itu dari Indonesia, di Bandung. Dengan band Bandung juga? Iya banyak, jadi kita emang support band nasional sebetulnya. Oh nasional. Awalnya. Jadi kita banyak kerjasama sama kayak ada Ipang, ada Riff, ada Slang, ada Netral juga. Nah yang paling laku apa? Paling laku cincin. Paling laku cincin. Karena mungkin dia medianya lebih kecil dan lebih kelihatan. Ya lebih gampang dibawa juga ya. Iya. Lebih enak dibawa, oke. Nanya Poppy di sini, tadi nggak ditanya. Oke, Kak Poppy. Aku mau nanya sama Kak Poppy ya. Kak Poppy suka pakai cincin juga nggak? Kan lagi pakai cincin. Suka pakai cincin ini juga? Aku suka pakai, tapi kebetulan lagi nggak pakai tuh hari ini. Oh, tapi suka pakai cincin tengkorak gitu? Tengkorak suka. Serius? Serius? Apa Cewek tadi di pakai fotonya itu? cincin biru merah kuning Oh iya hijau kan gitu tadi kok pakai jelas. Itu tadi di fotonya. Yang mana? Cincin tengkorak. Tapi ada tengkoraknya Mana satu. ada tengkorak biru? Tengkorak semut, tadi nggak kelihatan banget. Semut. Bentuk akik. Enggak. Tapi Akik juga nggak salah juga dong, Kang Deddy. Nggak salah. Nggak salah. Iya. Siapa yang bilang salah? Nggak ada yang bilang Nggak salah. ada. Iya, mungkin dia harus berkolaborasi dengan pembuat akik. Iya. Nah, jadi Itu tengkorak bagus, itu bagus. tengahnya akik kan bagus. Akik bahasa Inggrisnya keren loh. Apa itu? Gemstone. Oh iya. 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 Bisa matanya pakai akik gitu ya. Iya. Yang gede-gede gitu ya. Oh iya benar bisa Ya tuh. bener bisa gimana, matanya pakai akik yang gede-gede, cincinnya segede apa? Ngaco nih orangnya. Dibiarkan dulu kalau saya ngomong, saya kan mau jebak dia, kenapa kamu yang kena jebak? Dia tadi, break. Jadi malu. Tadi mau nakutin dia, kamu yang lihat-lihatin. Kita bakalan lihat siapa yang bakalan kena jebak lagi setelah yang satu ini. Tetap di Hitam Putih. Saya pengennya Sailor Moon. Gak pantas lah ya, oke. Memang banyak yang kesurupan ya. Mulai lagi. Iya bener. Kayak serigala yang ngaung ya. Tapi walaupun Halloween itu di Indonesia kan pro kontra lah ya, dan ada kadang-kadang ada caranya ada enggak. Tapi kalau di mancanegara tuh banyak acara-acara Halloween atau perayaan Halloween di mana-mana. Kita lihat dulu satu-satu, silakan. Hong Kong. Perayaan Halloween di Hong Kong dikenal dengan sebutan Yuelan atau Festival Hantu Lapar. Di hari tersebut, selama 24 jam, masyarakat Hong Kong akan membakar gambar buah ataupun uang, agar para roh dapat menikmati uang dan buah yang mereka sediakan.
dan tidak mengganggu kenyamanan serta ketenangan dari masyarakat Hong Kong. Korea memiliki festival yang mirip dengan Halloween. Festival itu bernama Chuseok dan diadakan di bulan Agustus. Saat festival berlangsung, masyarakat Korea akan memberikan penghormatan pada leluhur mereka dengan mengunjungi makam dan membawakan beberapa persembahan seperti beras dan buah-buahan. Di Austria, tepat di malam Halloween, masyarakat akan menyediakan sebuah meja yang berisikan roti, air putih, dan lampu sebagai persembahan untuk para roh. Kepercayaan masyarakat Austria, Halloween adalah hari para roh keluarga akan datang untuk memberikan keajaiban kepada mereka. Terakhir di Jerman, tepat di tanggal 31 Oktober, mereka akan membuang seluruh pisau yang ada di rumahnya. Hal ini dilakukan agar para roh tidak menggunakan pisau tersebut untuk menyakiti para masyarakat Jerman. Setelah melewati tanggal tersebut, mereka akan kembali membeli pisau untuk kebutuhan di rumahnya. Keren pada total. Tapi saya tuh pernah ya, but it's very long time ago, sekitar, lebih dari 10 tahun yang lalu kali. Jadi saya bikin perayaan Halloween di rumah sendiri. Jadi rumah kan ada ruangannya besar gitu. Kita bikin maze, kita bikin apa, terus bikin party kecil gitu, ngundang teman-teman untuk datang. Jadi benar-benar Halloween party di rumah sendiri. It's fun karena teman-teman yang dekat banget, terus udah gitu bikin pertunjukan juga, jadi ada pertunjukan. Terus nanti pokoknya masing-masing ada acara topeng paling bagus, terus ada lomba riasnya, terus ada ngelewatin, jadi bikin apa ya, bikin corner, ada fortune tellernya, ada apanya. Bikin lagi dong, Kang Deddy. Datang ya, datang. Ya aku mau datang, beneran serius. Ntar nggak bisa lagi. Enggak. Ini kali ini kan ini lo prepare. Ya itu kan 10 tahun yang lalu lebih ya. Kalau sekarang mah saya tiketin atau. Trans Studio Bandung sekali masuk berapa? Weekend 270.000. 270.000 weekend. Kalau weekday? 170.000. 170. Saya mah pukul rata aja 200 dah, gimana ya? Tertarik nggak buat perayaan Halloween, ngikutin, tertarik? Lu pernah ikut Halloween nggak? Belum sih. Lu bikin beginian nggak pernah ikut Halloween, gimana? Karena dia setiap hari Halloween mungkin. Nah iya itu, jadi auranya udah sama gitu ya. Tiap hari bikin beginian soalnya. Tapi nggak pernah ikut Halloween sama sekali? Sebenarnya ngikutin beritanya, ngikutin perkembangannya, ngikutin. Cuman kalau untuk ikut belum pernah. Ikut belum pernah? Nggak tertarik untuk ikut? Tertarik tapi. Tertarik untuk ikut? Karena mungkin belum ada ide aja. Belum ada ide apa? Belum ada ide buat mau jadi apa ya. Sebenarnya bukan itulah. Jadi? Faktor usia sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa, yang tua-tua juga bisa. Jadi apa? Oh itu ada nenek-nenek juga. Iya, jadi nggak mesti buat partinya anak-anak muda gitu. Oh iya sih, bener sih. Kalau misalkan mau ikutan nih, pengennya pakai kostum apa? Nah coba. Frankenstein. Frankenstein. Tahu Frankenstein? Nggak tahu Frankenstein? Nggak tahu. Sebentar. Itu ada yang kayak ada deh nggak Frankenstein. Frankenstein itu hantu hitam, bisa beatbox, terus pakai bando di tengah. Saya suka. Kalau Kak Popi pengennya apa? Untuk kostum. Aku kan tadi ini ya keinget Kang Deddy bilang, misalkan kalau pakai kostum bagus-bagus terus foto gitu kan. Nggak tahu siapa. Nggak ada yang tahu gitu. Aku mau pakai kostum Poppy Sofia aja. Biar orang tahu, ih Poppy Sofia, iya, I am. Jangan dong, justru kalau pakai kostum Poppy Sofia, orang, Poppy Sofia, bukan. Ini cuma kostum gitu. Saya Poppy Bunga gitu. Iya. Iya benar. Iya benar. Tapi nggak punya tokoh hantu yang favorit? Sebenarnya. Atau superhero? Saya pengennya Sailor Moon. Nggak pantas lah ya, oke. Sailor Moon biayakan begitu. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu itu. Dengan kekuatan bulan akan menghukum. Pantasnya Sailor bukan Moon. Sailor. Tapi aku yang Ami yang pendek. Kalau Sailor Moon kan bisa juga beli wig gitu. Bisa. Enggak, pantasnya Megaloman lah. Untuk Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman boleh. Oh ya, ini Trans Studio Bandung kan udah Halloween party nih. Setelah ini mau bikin apa? Temanya tetap masih sama Halloween, tapi kita pengen bawa
Trans Studio itu jadi destinasi Halloween di Indonesia. Jadi kalau mau ngerayain kostum party atau Halloween yang paling seru, setiap bulan Oktober harus datang ke Trans Studio. Setiap bulan Oktober harus datang. Iya Mas, next project ngapain, bikin apa? Kalau buat konsep yang baru, kita mau bawa konten lokal. Konten lokal, jadi kita akan combine karakternya For Speed dengan budaya lokal. Contohnya? Contohnya, misalkan tengkorak berbatik. Tengkorak tapi ada unsur wayang. Oh, ada unsur wayang. Oh, yang menarik tuh ya. Baru ngerjain, udah on proses atau baru ide atau? Lagi proses. Oh, udah mulai proses. Bagus ya? Sama sebetulnya kalau tahun depan kita mau berbagi ilmu tentang gimana sih proses bikin cincin ini, kita mau bagiin ke publik. Di mana? Kita bikin workshopnya di Bandung, Jakarta. Oh, jadi orang bisa belajar. Ya, orang bisa belajar. Orang bisa belajar. Nggak takut disaingin habis itu? Sebetulnya ya itu balik lagi, kita jadikan itu jadi motivasi biar kita terus terpacu buat bikin sesuatu yang lebih baru. Sesuatu yang lebih baru, lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Dan ini adalah hari Halloween ya. Jadi ceritanya kalau Halloween itu sebenarnya banyak sejarah yang berbeda-beda di Halloween. Ada yang mengatakan bahwa kalau dari Celtic mengatakan itu malam itu adalah ketika dunia arwah dan dunia manusia terbuka gitu. Terus ada yang perayaan doang, hanya perayaan doang. Ada yang perayaan tanam padi sebenarnya, istilah tanam padi. Terus orang tuh biasanya naruh pengusir-pengusir burung, akhirnya terus jadi Halloween. Kan banyak sekali sejarah-sejarah Halloween. Tapi intinya, ending-endingnya adalah sebenarnya Halloween adalah buat senang-senangan aja gitu ya, dimana Anda bisa berekspresi, bisa berkreasi. Kan kenapa orang suka nonton film setan? Tuh, kan film setan itu, film hantu tuh paling laku. Tapi film setan ngeliatnya ke kita ya? Gua ngeliat ke dia doang kok, nggak ngeliat ke lu kok. Tapi kenapa orang suka nonton film setan? Karena memang menarik gitu ya, hal-hal yang misteri itu memang menarik. Dan kadang-kadang kalau Anda suka film setan, pasti ingin kan sekali-kali, saya kalau make up seperti ini kayak apa ya, terus saya kalau pakai baju superhero seperti apa, itu kan pasti punya keinginan sendiri. Nah, dan itulah Halloween. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya menurut saya, as long as kita menggunakannya just for fun, hanya untuk senang-senang saja. Mungkin saya tutup dengan kata-katanya Tim Burton. Tim Burton kan terkenal sekali kalau bikin film kan, wah serem-serem dan sebagainya. Dia punya kata-kata sederhana sekali. Dia bilang, every day is a Halloween. Every day is Halloween, isn't it? Jadi setiap hari itu Halloween. Iya kan? Isn't it? But only for some of us. Ya mungkin untuk Anda mungkin seperti itu. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.